Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Ya kembali. Saya perkenalkan, nama saya Muslimin Anas. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah pembelajaran di kelas 10, yaitu adalah hand tool. Yang dimana hand tool tersebut pembelajaran dasar atau perkenalan alat tangan yang harus diketahui oleh semua siswa yang belajar atau bagi pemula, agar dia mengerti apa itu hand tool. Oke, mari kita lihat untuk alat hand tool yang kita akan pelajari, yaitu di sini sudah saya sediakan di dalamnya, itu ada meja yang namanya caddy tool, yang dimana ini adalah tempat alat, ya, agar untuk bisa menempat untuk sebagai tempat alat, ya, seperti halnya di sini ada bank, ya, hand tool. Contohnya adalah hand tool. Itu kedua, kemudian ini hand tool ya, obeng positif, ya. Di sini positif, dan yang tadi itu adalah negatif, ya. Nah, berbeda positif dan negatif. Itu adalah alat tangan hand tool yang dinamakan hand tool. Ya, taruh. Kemudian juga di sini ada yang namanya gunting, ya, peralatan tangan juga, ya, yang digerakkan oleh manusia, ya. Ini gunting juga termasuk dalam hand tool. Terus kemudian ada lagi terus kemudian ada wrench, ya, ini kayak gini. Terus kemudian saya buka lagi di sini. Nah, ada yang besar, open band, ya, atau kunci pas ring, ya. Di sini juga hand tool yang juga besar, juga ada yang brand, gitu, ya. Ada banyak sekali, ya, itu hand tool peralatan tangan. Dan kemudian ada kunci L juga, L bintang, ya, L biasa juga ada, peralatan tangan. Ya, untuk macam-macam fungsinya, obeng itu berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk melepas dan memasang sebuah bolt atau baut, main atau positif, yang berhubungan positif dan negatif, itu biasanya ada. Terus kemudian yang positif juga fungsinya untuk melepas dan memasang bolt atau baut, ya, pada sebuah benda, sebuah bahan yang kita kencangkan dan benturkan. Kemudian juga ada gunting. Gunting fungsinya buat apa? Untuk memotong kertas bisa, untuk memotong sebuah plat yang tipis juga bisa, ya, untuk mengatur pola juga yang sudah kita gambar. Oke, itu ya untuk hand tool. Untuk hand tool tadi tambahannya lagi juga ada yang namanya, ada kunci T, ya, yang dimana, nah, kunci T, ya, ada beberapa, ya, kunci T ini fungsinya nanti untuk melepas dan mengendurkan bolt atau baut, ya, pada sebuah yang baut yang atau bolt yang nempel di bodi kendaraan, ya, mobil tersebut, ya. Ada masing-masing untuk ukurannya. Di sini ada ukurannya. Nah, ini ada 10, berarti kepalanya 10. Di sini ada juga ada ukurannya.
masing-masing. Ya, ada yang ukurannya 12. Ya, di sini 12, ini di sini. Ya, terlihat ya. Mungkin tidak jelas hitam ya. Ada yang 14. Ya, terus kemudian kalau ganjil nggak ada ya. Ganjil ada, Ding. Ada tapi kelewat. Ya, 10, 12, terus kemudian 14, kemudian di sini ada 17 ya. Ada 8 juga. Ya, masing-masing gunanya sama untuk melepas dan memasang baut pada baut yang tertempel di mobil atau suatu kendaraan. Terus kemudian juga ada tang ya. Nah, tang termasuk juga hand tool. Dia sebagai untuk menekan atau pemegang semua. Di sini ada bolt ya, kita pegang pada saat kita mau menggerenda atau kita mau memotong sebuah benda biar gak kena tangan biasa, hand biasa ya, tangan biasa, kita maka ditambahi dengan tang tersebut, baru kita potong atau kita gerenda untuk pemegang biar pembantu untuk pegangan tangan. Terus kemudian ada kunci shock juga. Di sini ada kunci shock ya. Nah, di sini ada kunci shock masing-masing ya. Ada kunci shock, ada dari mulai ukuran 6, terus ada ukuran 7, ada ukuran 8, 9, 10 sampai terbesar ya. Di sini Pak, yang ada di sini adalah ukuran 32. Nih, ukuran 32, shock ukuran 32. Ya. Kemudian kunci shock tersebut fungsinya buat apa? Nah, shock tersebut. Shock ini fungsinya untuk melepas dan mengendorkan sebuah bolt juga di sebuah mobil atau kendaraan, bisa di roda ya, kemudian baut roda atau baut yang ada nempel di bodi mobil. Enggak hanya cuma shock toh, tapi di sini juga ada pemegangnya, handnya ya, ada handnya. Nah, ini penggabungan. Nah, kita putar nanti, kita gerakkan ya. Ada masing-masing, ada ratchet juga. Ratchet juga sama, dia ada. Nah, ini fungsinya juga sama. Pada saat kita masang nggak boleh kan, kita harus pencet tombolnya ratchet. Nah, nih, nah baru pasang. Kenapa? Karena di sini ada pelornya. Kalau kita nggak tekan, kalau kita nggak ditekan di sini tidak akan masuk pelornya. Tapi kalau kita tombol ini kita tekan, ya, kita tekan, maka pelor di sini kita dorong masuk. Nah, dan ini akan keluar. Ya, baru kita masukkan. Ya, masukkan saja, tapi kita harus lepasin tombolnya. Baru kita aman. Tapi kalau semua tombol saya pencet, dia jatuh. Ya. Nah, geraknya adalah bisa memutar ke kanan dan ke kiri tergantung dengan ukurannya. Nah, di sini ada perbedaannya. Ini bisa gerak untuk mengendorkan, berbalik jarum jam, ya, mengendorkan. Kalau searah jarum jam, nah kita putar ke kanan, ya, kita putar. Nah, ke kiri dia bebas. Tapi kebalikan tadi, kembalikan lagi, ya. Kalau searah jarum jam dia akan tidak bisa berputar, ya. Tapi kalau dia berputar ke kiri, dia tidak akan bunyi dan dia bisa untuk mengendorkan sebuah bolt atau baut tersebut. Kebalikannya kalau sebuah ke kanan, dia kalau dibalik ke sebaliknya jarum jam, dia akan berbunyi, tandanya dia itu tidak berputar untuk shocknya. Tapi kalau seumpama ke kanan, dia nggak akan bunyi, bertandanya shock tersebut berputar atau memutarkan bolt atau baut untuk mengencangkan baut tersebut. Ya, paham ya? Itu sekira di hand tool. Oke ya, untuk contoh untuk hand tool yang tadi saya jelaskan itu adalah kunci T tersebut. Yang kita ambil adalah kunci T10 ya. Kita mau melepas sebuah bolt atau baut yang ada di mobil
Ya, diperhatikan ya. Kita buka dulu ya, kita cari ya. Nah, kita cari untuk baut atau yang baut yang menempel di bak mobil atau kendaraan tersebut. Nah, di sini ada baut berukuran 10 sesuai ini, sesuai yang saya ambil ya. Maka saya akan dilepas. Kita pasang, kita sesuaikan, kita lurus ya. Masukkan, kita putar berbalik arah jarum jam. Berarti ke kiri. Kalau arah jarum jam kan ke kanan. Kalau berbalik jarum jam berarti ke kiri. Ya, kita putar ke kiri. Nah, tapi kita posisi harus lurus, tidak boleh miring kayak gini. Nah, lurus. Putar. Berputar. Ya, ini putar. Nah, kita tahan. Putar semua. Ini kita ambil, tahan bautnya. Nah, bolt tersebut terlepas. Ya. Sama, ini juga sama. Ke kiri. Putar. Ini juga lepas. Maka bahan tersebut sen di sini akan taruh sini dulu. Nah, maka di sini bisa melepas buah benda tersebut. Nah, tempatnya di sini. Tempatnya di sini. Kita pasang ke kanan. Kita pasang. Ya, kita pasang kembali. Ya, untuk pemegang antara sen yang ada di sini. Kita pasang kembali boltnya ke ulir ya, atau mur yang sudah tertempel di bodi atau frame mobil. Pasang dulu alatnya, kita taruh dulu sana untuk handle-nya. Nah, kemudian kita pasang, kita ambil lagi alatnya, kita pasang, kita putar. Mutarnya untuk mengencangkan itu adalah searah jarum jam ya, berarti putar ke kanan nih. Nah, sampai secukupnya, kita mutar secukupnya, atas cukup ya, putar. Secukupnya, maka dia mau dilepas udah kencang kembali. Terima kasih. Oke ya, kita lanjut. Yang tadi saya jelaskan itu adalah handle yang T, yang kunci T. Nah, kemudian akan menjelaskan lagi untuk kunci shock ya. Kunci shock, cara kerjanya ini saya mau melepas bolt yang ada di roda atau mengendorkan lah, mengendorkan dulu sebelum kita lepas bolt yang ada di roda. Kita kendorkan dulu, baru kita dongkrak, kemudian kita lepas boltnya, baru roda lepas ya. Cara kerjanya adalah kita persiapan alat, sebuah alat dan bahan yang kita mau praktekkan, dan kemudian kita ambil untuk kunci shocknya tambahan. Nah, kita pasangkan sesuai apa enggak, sesuai dengan ukurannya apa enggak. Oh, kebetulan nih ukurannya adalah buat tersebut adalah ukuran 21 mm ya. Ini kita pasang. Nah, tuasnya pasang untuk tuasnya. Nah, kalau posisi kayak gini, posisinya harus lurus ya. Kemudian kita lepaskan posisi kaki sebelah kanan ya, posisi kaki kiri sebelah kiri ya, ke belakang, kanan ke depan, kiri ke belakang. Dan kita pegang. Nah, kita putar. Untuk mengendorkan, berputar berbalik jam ya, putaran jam untuk mengendorkan. Kita kendorkan, ini juga sama. Nah, kita kendorkan dulu
ya, ke kiri, ke kiri. Kemudian kalau semua saya lepas, ya, kita lepas, kita putar, nih, putar sampai lepas, nih, ya, bot tersebut maka dia lepas sama empat-empatnya. Tapi kalau untuk langkah untuk melepas roda itu bukanlah untuk lepas kayak gini ya, ini langkah untuk cara kerja untuk menggunakan yang namanya kunci sok. Nah, kita memasang lagi, kita pasang bot tersebut menggunakan tangan dulu, kita ulurkan, jangan langsung menggunakan sok dimasukkan kayak gini, jangan kemudian kita masukkan, itu tidak SOP. Kenapa? Karena yang ditakutkan adalah ulir ini tidak sesuai, miring, maka akan terjadi kerusakan. Makanya bot tersebut kita lepas dulu, kita pegang, kita sesuaikan dengan ulirnya. Kalau udah, baru kita menggunakan kunci sok tersebut, kita pasang, dikencangkan, berputarnya adalah searah jarum jam, dan kita posisinya harus berubah kan. Nah, putar, ya, searah jarum ya. Nah, ini juga sama, menyilang. Nah, sama semuanya. Oke ya, udah kencang, bukan menggunakan tangan, udah nggak bisa, udah kencang ya. Nah, itu udah kencang. Nah, ini adalah untuk cara kerja kunci sok yang digerakkan oleh tenaga manusia. Itulah hand tool, gitu ya. Masih banyak lagi untuk alat-alat hand tool yang harus kita pelajari ya, yang kita ketahui, yang gimana itu adalah hand tool tersebut adalah dasar untuk kita belajar otomotif. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjut untuk masih kembali di hand tool, yang dimana di sini hand tool tersebut juga ada obeng plus atau obeng positif. Kalau biasa di bengkel itu biasa dinamakan dray ya. Kalau di bengkel-bengkel pinggir jalan itu biasa namanya dray. Kalau semua untuk standarnya SOP-nya itu adalah obeng ya. Obeng plus tersebut itu cara kerjanya bagaimana, yuk kita praktekkan cara kerjanya. Juga sama untuk fungsinya untuk melepas dan memasang sebuah bot, tapi yang dimana di sini kepalanya berbentuk positif sesuai dengan yang kita ambil alatnya tersebut. Nah, di sini kebetulan di karburator ya, di stand ini saya contohkan di stand ya, karburator Kijang 5K. Nah, di sini ada baut ya, kita mau lepas salah satu lah, kita lepas ya. Kalau kita mau menggunakan tangan nggak bisa ya. Nah, menggunakan, nah ini kepalanya pas, kita kendorkan sama kayak tadi. Kalau kita mendorkan berputarnya adalah putaran berbalik jarum jam. Kalau mengencangkan searah jarum jam. Nah, kita kendorkan, tapi posisinya lurus ya, jangan miring kayak gini. Nanti kalau miring kayak gini nanti obeng yang di sini ada tanda plusnya ini enggak akan rusak ya. Maka di sini akan lurus ini, lurus di posisinya, tekan bawah yang tekan secukupnya, kemudian kita putar sambil tekan ke bawah. Nah, kita lepas. Kalau udah kendor kita putar sampai dia lepas, naik ke atas ya ularnya, dan kita lepas, dia lepas bot tersebut ya. Kepalanya ya di sini ada positif, kelihatan ya. Nah, di sini positif sesuai dengan lotnya, masuk gitu ya. Nah, untuk pemasangan lagi, kita pasang, kita masukkan ya, kita ulurkan dulu, jangan lupa sebelum alat kita gunakan kita ulurkan dulu, baru kalau udah terasa dilepas mudah nggak bisa, baru
bahwa itu udah pas ya, lalu kita kencangkan searah dengan jarum jam 12. Nah, kita berikutnya. Nah, itu obeng plus. Obeng main juga sama. Ya, obeng main juga sama. Kemudian obeng main. Kalau obeng main di sini juga main. Ya. Ini obeng main. Obeng juga ini obeng atau dray ya. Bisa dibengkel-bengkel itu. Obeng main ya di sini ya. Nih di sini. Nah, main yang tadi positif ya, yang ini negatif, atau main yang negatif tadi positif ya. Nih masuk kayak gini. Nah, mengencangkan ya, mengendorkan, maaf ya, ini mengendorkan berbalik jam, mengencangkan searah jarum jam. Ini kayak gini. Nih ya, ini obeng min atau dray min ya. Terus kemudian dulu. Oke ya. Nah di sini juga ada main ya, di karburator juga sama ini, memutarkan contohnya tadi itu ya, contohnya yang tadi. Oke ya. Untuk handle, untuk obeng ya gitu, mantap ya. Cara penggunaannya gak paham ya, paling enggak kalian sudah mengerti cara untuk menggunakan dimana caranya untuk menggunakan handle itu apa. Itu adalah alat tangan yang digerakkan oleh tenaga manusia. Oke, terima kasih. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya. Di sini kita akan mempelajari dimana setelah mempelajari hand tool, kita lari di power tool. Hand tool paling enggak ya, jadi kalian udah tahu lah ya, untuk diri kalian, untuk standarnya, untuk awal kalian belajar, kalian mau mempelajari otomotif ya, kalian harus pelajari tahap demi tahap ya. Kemarin kita mempelajari tentang hand tool, yang dimana hand tool itu adalah alat tangan, dan kita maju ke power tool untuk pembelajaran selanjutnya ya, untuk dasar-dasar teknik otomotif atau disingkat DDTO ya, dasar-dasar teknik otomotif. Dasarnya bagaimana? Nah di sini kita mempelajari untuk pembelajaran yang selanjutnya itu adalah power tool. Power tool itu apa sih? Power tool itu adalah sebuah alat ya yang tenaganya menggunakan tenaga listrik, tapi yang menggerakkan, yang menjalankan adalah seseorang ya. Tenaganya bukan kayak handle lagi. Kalau handle itu tenaganya manusia, tenaga manusia yang menggerakkan manusia ya. Tapi kalau seumpama untuk power tool itu tenaganya listrik ya, yang menggerakkan listrik, ada dinamo, tapi yang mengarahkan operatornya ya, berkata operatornya itu adalah manusia, bukan manusia lagi tenaganya itu lagi. Nah, bisa temui ya perbedaan antara hand tool dan power tool, paling enggak tahu lah. Nah contohnya apa? Contohnya ya, contohnya di sini ada, gerinda duduk ya. Gerinda duduk ini masih kayak ini, bukan gerinda yang duduk itu, bukan ya, gerinda duduk ini ya. Kalau kita putarkan menggunakan tenaga manusia, saya sama manusia ya, masuk setan ya, bukan ya. Ya ini kayak gini, kita putar kayak gini, dia nggak bisa kencang ya. Makanya biar dia bergerak, biar dia jalan itu bagaimana? Dia harus terkenal dengan aliran arus listrik ya, arus listrik rumah ya. Ini ada ceknya atau colokannya, nanti kita colokkan di sana. Nanti untuk duduk tersebut nanti kita bisa beroperasi, tapi dengan satu catatan, di sini ada tombol on dan off juga ya. On dan off ini fungsinya buat apa? Untuk memutus dan menghubungkan arus listrik yang dari cek tersebut. Ini ya, untuk power tool berarti tenaganya
tenaganya tenaga listrik, tapi yang mengoperasikan adalah manusia. Gitu ya, paham ya? Oke. Oke ya. Contoh selanjutnya di power tool, di sini adalah ada gerinda tangan, kita buka ya. Macam-macam ya isinya ya. Banyak banget ya di sini. Nah, di sini ada gerinda tangan. Ya, gerinda tangan mungkin sudah banyak yang tahu ya, di rumah melihat atau pernah main ke bengkel atau melihat tukang kuli bangunan itu menggerinda mestel atau bangunan apa dan sebagainya ya, mungkin menggunakan gerinda ini ya, tahu ya. Juga ada jacknya juga. Kalau dia saya putar menggunakan hand tool kayak gini nggak bisa ya, dengan hand tangan kekuatan manusia tuh nggak bisa, susah ya, bisa tapi kan nggak kencang. Maka dia harus dialirin arus listrik ya, baru dia akan beroperasi. Tapi dengan catatan di sini juga ada tombol on dan off ya. Di sini ada tombol on dan off. Fungsinya buat apa? Untuk memutus dan menghubungkan arus listrik biar aman dan terkendali. Gitu ya. Cara untuk penggunaannya bagaimana juga? Oh, cara penggunaannya juga hati-hati ya. Kalau dia tenaga listrik, apalagi gerinda, kalau semua gerinda tersebut cara penggunaannya salah, itu akan terjadi fatal. Fatal di mana? Fatalnya ya kena diri sendiri atau orang lain, ya. Makanya di otomotif itu juga harus kita itu harus kuat, pegang tangan, cengkraman dan sebagainya. Makanya itu ada fisiknya juga, ya. Oke ya, kita lanjut untuk cara penggunaannya, ya. Cara penggunaannya, cara untuk mengoperasikannya kita sebagai operator, ya. Dan kemudian ini ada gerinda duduk, ya. Yang saya praktekkan adalah gerinda duduk dulu. Ya, ada dua ini ya. Gerinda duduk dan gerinda biasa, ya. Kita colokkan, tancapkan di sebuah jack, ya. Tancapkan, ya. Setelah kita tancapkan, ya, ini sudah tancap ya. Tancap ya. Dan semua di sini ada, dia belum bisa bergerak, ya, dia belum jalan. Pak lah tadi katanya udah ditancapkan arus listrik, kemudian dia berjalan. Ingat ada yang namanya saklar, ya, on dan off. Lah ini saklarnya posisinya masih off. Off berarti artinya apa? Mati. On hidup. Nah, tombol tersebut akan saya klik, ya. Lihat ya, ini ya, on. Berputar kan? Gerinda duduk nggak perlu kita pegang, udah aman, lepas, gitu ya. Itu gerinda duduk, untuk mengaktifkan gerinda duduk. Cara untuk mematikan ya off-nya ini juga sama. Nah, makanya di sini ada yang namanya yang dikatakan power tool, itu adalah tenaganya menggunakan tenaga listrik, ya, yang mengoperasikan adalah manusia. Gitu. Itu gerinda duduk, ya, masih berputar ya, berputarnya lama ya, karena perputarannya sangat kencang sekali untuk gerinda duduk. Oke, udah paham ya gerinda duduk. Fungsinya nanti beda lagi ya. Terus kemudian kita mencontohkan atau mempraktekkan, nah, gerinda tangan juga sama. Ya tadi kita lepas dulu ya. Nah, nanti kita lepas, ya, lepas, kemudian kita pasang kembali yang ini, ya. Tapi pada saat masang hati-hati gerinda tangan. Kita pegangannya harus benar-benar kuat dan dipastikan itu posisinya off, jangan on. On kayak gini kita masukkan bahaya sekali. Takutnya dia itu cepat, ya, loncat kena diri kita, maka kita akan berdarah dan sebagainya yang kita tidak inginkan, tidak SOP berarti, ya. Maka kita pastikan di tombol on off-nya kita off dulu. Off ya, off dulu. Tapi tetap kita pegang secara kuat. Pegangnya kuat, kencang.
ya posisi kanannya memegang dan sebelah kiri kita menancapkan di ya sakti terminal gitu ya, kita tancapkan. Ini dilihat ya, kita dilihat ya, sambil saya congkok ya, sebelum saya masukkan nih, pastikan ini kayak gini dulu, kita pegang, kita masukkan, kita pegang secara kuat. Ya takutkan ini walaupun ini udah off tapi ternyata on, ya takutkan kayak gitu ya, kita pegang. Alhamdulillah, berarti di sini sesuai SOP ya, tidak aktif. Tapi cara untuk mengaktifkannya bagaimana? Ya, yang memegangnya adalah kita gerakkan, kita nyalakan, kita hidupkan, onnya kita hidupkan, tapi pegang dua-duanya ya, atau satu kita kuat ya. Yang lebih baik adalah dua ke tangan memegang, tapi hati-hati terkena ini ya, agak jauh ya, pegang. Nah kita nyalakan onnya kita nyalakan. Tenaganya kuat banget ya, tenaganya kuat banget untuk gerinda, makanya kita harus hati-hati, jangan bergurau bercanda pada saat kita melakukan atau mempraktekkan sebuah alat yang benar-benar ya, alat tersebut tenaganya menggunakan tenaga listrik, itu bahaya ya, tidak boleh yang namanya bergurau. Oke ya, setelah kita matikan jangan lupa kita melepas kembali ceknya. Nah ditakutkan apa kalau kita nggak lepas, takutnya ada yang nggak tahu, mainan dipencet nyala, dia akan terlempar dan mengenai seseorang, nanti akan terjadi luka gitu ya. Terima kasih ya. Ini kayak gini, kita lepas dan kita taruh kembali itu ya, atau kita ambil naik ke atas, kita taruh kembali. Itu adalah sebuah alat ya, power tool. Perbedaan antara hand tool dan power tool masih banyak banget untuk yang kita belajar di power tool ya. Ada yang termasuk ada kompresor, dan kemudian ada lagi yang namanya yang bekerja itu ada impact dan sebagainya. Ya masih banyak yang kita pelajari untuk alat-alat power tool. Oke ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.